Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah wa fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha summa kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ketahui tentang doa? Doa adalah memohon atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan hanya orang yang sedang ditimpa musibah saja yang layak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam keadaan segar bugar dan tidak kekurangan sedikit apapun, sebagai manusia kita layak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita yang kita perbuat, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dan kita juga meminta agar tetap diberikan kekuatan iman serta kekuatan kesehatan, supaya kita dapat mengerjakan dan mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tercantum pada surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga telah berjanji kepada hambanya yang berdoa untuk mengabulkan semua doa-doa hambanya. Hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan atau akan mengabulkan doa-doa bagimu. Surat Ghafir ayat 60. Maka dari itu kita harus sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi serta meninggalkan apa yang dapat membuat doa kita tidak terkabul. Apa saja hal-hal yang bisa membuat doa kita tidak terkabul, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah dijelaskan di dalam kisah seorang ulama Mesir yang bernama yaitu Syekh Ibrahim bin Adam al-Afghanistani, yaitu seorang ulama sufi. Pada suatu saat seorang ulama tadi didatangi oleh seorang yang berada di pasar. Lalu seseorang itu mengadu kepada ulama tadi bahwa mengapa doanya selama ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Ibrahim tadi menasihatinya dan berkata bahwa ada sekitar 10 masalah yang dapat menimbulkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa masalah-masalah itu tadi? Apa hal-hal yang dapat membuat doa kita tidak terkabulkan? Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb semesta alam yang hanya patut disembah, hanya patut menjadi sesembahan yang berhak kita sembah. Tetapi kita tetap melanggar larangannya dan kita tidak menjalankan perintahnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada hambanya bahwa akan memberikan ampunan dan pahala yang besar bagi hambanya yang taat perintahnya dan menjauhi larangannya. Hal ini Allah jelaskan di dalam firman-Nya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratuhu wa ajrun 'azim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapati ampunan dan pahala yang besar. Quran surat Al-Maidah ayat 9.
di sini Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita semua bahwa barang siapa yang meninggalkan larangannya dan mengerjakan perintahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan pahala yang besar terhadap kita. Masalah yang kedua yaitu kita meyakini bahwa Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, adalah Nabi kita yang terakhir. Tetapi kita tidak mau menjalankan perintah-perintah beliau, bahkan kita berani menyelisihi sunnah-sunnah beliau. Padahal beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini hanyalah untuk makarimal akhlak, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi ini. Tetapi kita sebagai umatnya, kita berani menyelisihinya, bahkan berani menentangnya, menentang perintah-perintah beliau. Hal ini juga tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan yang ketiga yaitu kita meyakini bahwa kitab suci kita adalah kitab Al-Qur'an. Kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah kitab Al-Qur'an yang baik dan benar, yang merubah isi-isi atau yang menyempurnakan isi-isi kitab-kitab yang sebelumnya. Tetapi kita tidak mau mengamalkan isinya, bahkan kita menyelisihi hukum-hukum dan syariat-syariat yang berada di dalam Al-Qur'an. Padahal Rasulullah SAW telah mengabarkan orang yang mengamalkan Al-Qur'an adalah sebaik-baik manusia. Hal ini Rasulullah SAW menjelaskan di dalam sabdanya, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi kita tidak mematuhi, kita tidak menjalankan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, tetapi bahkan kita berani menyelisihi atau menentang hukum-hukum yang berada di dalam Al-Qur'an. Larangan yang keempat yaitu kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, berupa akal dan lain-lainnya, sehingga kita tidak dapat menghitungnya, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita sangatlah besar dan sangatlah banyak nilainya. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak mensyukurinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengancam hambanya yang tidak bersyukur dengan siksaan yang keras. Dalam hal ini Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, "Ma yaf'alu wa bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Quran surat An-Nisa ayat 147. Dalam hal ini kita telah dirambu-rambu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa jika kita bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan terhindar dari adab Allah Subhanahu wa taala yang maha keras. Yang dimaksud Allah Maha mensyukuri di dalam konteks ayat tersebut adalah Allah itu akan memberi pahala terhadap amal hambanya. Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya bila hambanya berkenan bertobat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat hambanya jika hambanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah yang ketiga yang dapat menimbulkan kita tidak terkabulkan doanya yaitu kita telah mengetahui bahwa setan adalah musuh kita yang nyata, tetapi kita masih mau menuruti apa yang diperintahkan setan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menentang syariat-syariat agama Islam, untuk melenceng dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melaknat setan di dalam firman-Nya. Hal ini dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, la'anahu Allah wa qala la'attahidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Yang dilaknat Allah yaitu setan, laknatullah alaihi. Dan setan mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Quran surat An-Nisa ayat 118. Dan setan di sini akan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengambil hamba-hambanya yang tidak taat, yaitu yang lemah imannya, untuk dijadikan pengikut-pengikut setan yang setia.
Poin yang keenam adalah kita mengetahui bahwa surga itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu, dan bahwa surga itu adalah hal yang nyata, hal yang fakta. Kita juga berangan-angan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak mau berupaya agar mendapatkannya. Kita tidak mau mengejar surga Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin siapa saja yang beramal kebaikan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna nakira." Dan barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, yang syaratnya yaitu wa huwa mu'min, yang dia adalah orang yang beriman, faulaika yadkhuluna al-jannah, maka mereka itu akan dimasukkan ke surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa ayat 124. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketujuh yang bisa menghambat kita terkabulnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengetahui bahwa neraka adalah tempat orang-orang yang zalim disiksa Allah Subhanahu wa taala. Kita juga pasti tidak akan mau jika dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun kita tidak mau dimasukkan ke dalamnya, meskipun kita telah mengetahui bahwa neraka adalah tempat yang disiksanya orang-orang zalim oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak mau lari darinya, alias kita masih melakukan maksiat terus-menerus, kita masih melakukan penyelewengan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan betapa pedihnya, betapa pengeriannya di neraka tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, yaitu yuriduna ayyahruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal. Quran surat Al-Maidah ayat 37. Dan semoga jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selaku hambanya, kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari azab neraka yang pedih. Dan yang kedelapan, yaitu kita mengetahui bahwa kita semua akan mati, bahwa makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya akan mengalami kematian, tetapi kita tidak mau menyiapkan amalan-amalan yang dapat membekali kita di akhirat kelak, yang dapat menemani kita di alam kubur. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam firman-Nya, yaitu kita tidak bisa menjamin bahwa kita bisa hidup besok untuk menyiapkan amal-amalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakannya besok. Maka dari sini kita dapat mengambil bahwa kita selaku hambanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Kita pergunakan nikmat-nikmat tersebut agar sebaik-baiknya, dan kita berfastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, yaitu kita mengunjungi saudara kita dengan aibnya, tetapi kita tidak mengaca ke diri sendiri bahwa kita juga mempunyai aib-aib yang sangat banyak. Rasulullah SAW juga telah menerangkan bahwa hukumnya haram bagi orang-orang yang menceritakan aib saudara lain, tetapi padahal diri kita sendiri juga mempunyai aib-aib yang sangat banyak. Maka kita selaku muslim, kita harus menjaga aib-aib saudara kita agar tidak dibeberkan oleh orang lain. Yang terakhir, yaitu yang ke-10, yaitu kita sering melihat atau mentakziahi atau melayati jenazah, tetapi kita tidak bisa mengambil pelajaran dari jenazah tersebut. Kita tidak tahu apa yang dirasakan jenazah tersebut.
Maka dari itu kita harus banyak-banyak mengingat mati kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu adalah bisa menambahkan iman di hati kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam khutbah yang kedua ini kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang telah diterangkan oleh Syekh Ibrahim bin Adam tadi, bahwa kita harus meninggalkan apa-apa yang dapat menimbulkan atau menghambat doa kita terkabulnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir wal mu'minina wal muslimat wal muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillatis syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din waj'al Allahumma hadzal balada aminan mutma'innah har'an wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.